Gerakan atuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, bagaimana keadaan kalian? Sehat? Sehat. Sebelum belajar, coba silakan untuk berdoa untuk pelajaran. Silakan Dimas pimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Ya, coba lihat di samping kiri kanan kalian. Ada yang tidak sekolah? Siapa yang tidak sekolah? Dewi apa sakit? Sakit? Sakit terus? Ya. Baiklah anak-anak sekalian, pada saat ini tadi sebelum ke sekolah kalian pernah tidak melihat ada hewan ataupun teman kalian ataupun orang tua kalian yang sedang makan? Nah, pada kesempatan hari ini kalian akan belajar tentang tumbuhan, ya. Nah, coba dibuka halaman 2 di buku tema, ya, buku tema ya. Nah, kalian amati terlebih dahulu. Nah, di halaman 1, nah, lihat, diamati gambarnya. Di situ ada kelinci, ya. Nah, ada kelinci yang sedang memakan wortel. Terus juga ada sapi yang sedang makan rumput. Nah, berarti itu manfaat rumput, manfaat wortel bagi hewan sebagai sumber makanan. Apakah kita juga memerlukan makan? Coba kalian, apa kalian makan sehari-hari? Selain nasi, roti. Nah, itu sebagai sumber makanan. Jadi tumbuhan merupakan manfaat untuk manusia sebagai pakel pangan ataupun makanan bagi tubuh kita. Nah, sekarang dilihat di halaman berikutnya. Nah, coba kalian baca. Bapak kasih waktu untuk membaca wacana yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Ya, silakan kalian baca. Ya, sudah membacanya? Nah, lihat ke depan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian harus mampu menemukan ide pokok dalam paragraf. Ya, apa tujuannya? Menemukan ide pokok dalam paragraf. Apa itu ide pokok? Yaitu gagasan utama, yaitu
cerita atau penjelasan yang inti yang ada pada setiap paragraf. Nah, kalian untuk bisa menentukan ide pokok atau gagasan utama pada setiap paragraf tersebut, nah kalian harus membaca dulu terlebih dahulu dari awal sampai akhir, atau per paragraf dari paragraf awal sampai akhir. Apa yang diceritakan yang paling utama dalam paragraf tersebut, maka itulah yang disebut dengan ide pokok atau gagasan utama. Nah, kemudian kalian harus bisa menjelaskan kembali dalam bahasa sendiri. Ya, silakan. Untuk menentukan ide pokok, kalian harus bisa mengisi diagram yang ada pada buku latihan kalian. Lihat di tema berikutnya. Nah, di halaman 4. Nah, di halaman 4 di situ terdapat paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Nah, paragraf 5. Tentukan ide pokok pada paragraf tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri. Tidak usah sama dengan bahasa yang ada di dalam teks atau wacana bagaimana jagung berkembang biak tersebut. Ya, dapat dimengerti? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau ditanyakan silakan kalian kerjakan. Barusan di sekolah kalian sudah membaca wacana perkembangbiakan pada jagung ya, pada pohon jagung. Untuk lebih jelasnya, nah sekarang bisa kalian lihat yaitu adanya penyerbukan ya untuk menjadi sebuah jagung tersebut. Nah, itu bermula asalnya dari penyerbukan dan tentunya nanti pembuahan. Ada yang masih ingat yang barusan dibaca di sekolah? Apa itu penyerbukan? Jatuhnya serbuk sari kepala putih. Ya, jatuhnya serbuk sari ke kepala Putih. ke kepala putih. Nah, lihat. Nah, ini disebut dengan serbuk sari. Nah, dilihat. Nah, di sini tuh ada. Nah, kalau seandainya kalau kena angin maka ini akan jatuh. Nah, si serbuk sari ini akan jatuh. Nah, serbuk sari ini akan jatuh kemana? Nah, ke sini, ke kepala putik. Nah, di sini maka di sini akan nanti terjadilah pembuahan. Ya, terjadi pembuahan tersebut maka adanya peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina sehingga menimbulkan bakal biji. Nah, di sini nanti kalau sudah beberapa minggu ke depan nanti di sini adanya hasil pembuahan tersebut yang disebut dengan zigot. Nah, maka terjadilah di sini pembuahan hasil dari penyerbukan. Nah, maka yang disebut dengan penyerbukan tadi apa? Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan maka terjadilah pembuahan. Pembuahan yaitu peleburan Sel kelamin jantan dan kelamin betina. Maka menghasilkan zigot akan bakal buah biji. Ya, paham? Ya, terima kasih. Nanti kita akan lebih mengetahui tentang bunga-bunga yang lain yang ada di Taman Teknopark. Ya, oke? Oke. Ya, siap, kita ke sana. Teknopark. Kalian barusan sudah jalan-jalan dan Bapak sudah menjelaskan tentang penyerbukan pada bunga jagung. Nah, sekarang kalian juga akan belajar tentang ciri-ciri pada bunga atau bagian-bagian yang ada pada bunga. Nah, masih ingat nyanyiannya? Masih. 1, 2, 3. Putik sari benang sari adanya di bunga yang berwarna-warni
bagian-bagian bunga itu satu tadi ada putik sari, terus Benang sari. terus mahkota, terus kelopak. Nah, kelopak nanti akan bertegak pada tangkai. Ya, sekarang untuk bisa menentukan mana itu mahkota, mana itu kelopak, mana itu putik sari, mana itu benang sari, kalian disilakan dari per kelompok 2 orang mencari bunga yang ada di sekitar sini. Ya, kalian sudah menemukan bunga. Coba diacungkan bunganya per kelompok. Ya, per kelompok bunganya. Kalian sudah siap untuk bisa mengisi yang ada pada tabel di halaman 4. Nah, tujuannya kali ini kalian bisa mengidentifikasi perkembangbiakan pada secara generatif pada tumbuhan. Nah, di situ kalian sudah pegang bunganya masing-masing, kemudian tentukan bagian-bagian bunga. Ya, bagian-bagian bunga, kemudian ditempel pada kolom yang sudah tersedia. Ya, kalian kembalikan ke buku, ditulis kembali, disalin kembali di buku, kemudian tempel mana mahkota, mana putik sari, mana benang sari, mana kelopak. Nah, di situ kalian dijelaskan kembali. Dan di pinggirnya ada cara penyerbukan. Cara penyerbukan itu bisa oleh apa penyerbukan? Nah, oleh angin, betul. Terus apa lagi? Digoyang-goyangkan oleh manusia. Terus apa lagi? Oleh burung. Apa lagi? Oleh kupu-kupu. Nah, oleh kumbang, lebah dan sebagainya. Nah, disilahkan kalian dituliskan di situ penyerbukannya dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Dituliskan pada kolom yang sudah tersedia di buku latihan kalian. Paham? Paham. Ya, silakan kalian berdiskusi ya. Silakan kalian berdiskusi untuk bisa mengisi format yang sudah tersedia. Kalian sudah mendiskusikan dan mengerjakan format yang sudah tersedia. Sekarang kalian bisa mempresentasikan bunga yang kalian pegang per kelompok masing-masing. Silakan ketuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bagian-bagian bunga. Di sini ada kepala sari, adalah sel kelamin jantan. Dan di sini ada kepala putik. Kepala putik merupakan sel kelamin betina. Dan di sini ada mahkota yang berwarna-warni. Ya, siap. Kalian barusan sudah mendeskripsikan penyerbukan pada tumbuhan secara generatif ya. Jadi kalau generatif itu ada istilah penyerbukan dan pembuahan, maka akan terjadilah setelah pembuahan maka timbullah bakal buah biji ataupun zigot yang nantinya zigot tersebut akan menjadi buah. Nah, itu untuk pelajaran IPA hari ini. Masih semangat pagi? Pagi. Ya, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Siap untuk bunganya diingat kembali. Putik Sari benang sari adanya di bunga yang berwarna-warni, itulah mahkota. mahkota bertegak di atas kelopak. Ya, untuk pelajaran IPA pada saat ini kalian sudah bisa mendeskripsikan dan mengerjakan format yang sudah tersedia. Refleksinya kalian di rumah cari bunga yang ada di sekitar rumah kalian, kemudian nanti tempel pada format yang sudah tersedia di buku kalian. Paham? Paham. Ya. Nah,
kalian barusan belajar penyerbukan pada bunga yang secara generasi. Nah, di negara-negara tetangga kita, nah, bunga sepatu. Siapa yang tahu bunga sepatu? Bunga apa? Namun di Sunda, bunga naon? Kembang naon? Kembang wera. Kembang naon deui? Kembang wera, kembang sepatu atau kembang lentera. Nah, kembang lentera teh disebut kembang sepatu. Nah, anu puheu budak awewe mah ku hidap sok dipake naon? Dijieun diminyakan daunna dalesang. Nah, kalau di Thailand dan Kamboja, nah bunga tersebut dijadikan sebagai zat pewarna, jadi dijadikan bahan pewarna. Nah, sedangkan kalau di Malaysia disebutnya bunga raya. Nah, ya, bunga raya atau bunga untuk disajikan pada saat upacara-upacara sakral. Nah, juga ada bunga yang kalau di makam kita bunga naon? Kamboja. Nah, di negara kita khususnya di pulau mana yang suka ditempel pada telinga? Pada Bali. Nah, di Bali biasanya suka ditempel. Laki-laki ataupun perempuan biasanya suka diselipkan bunga kemboja. Nah, bunga kemboja, nah itu bunga sakral, ya, bunga yang dijadikan sebagai bunga untuk beribadah dan penyambutan upacara sakral yang ada di Bali. Nah, sekarang untuk memotivasi kalian mesti peregangan tangan, silakan. Pegangkan tangan, pegangkan tangan. Nah, regangkan tangan, pegangkan tangan, pegangkan tangan. Masih semangat pagi walaupun kita sudah siang. Nah, masih ingat? Masih ingat? 1, 2, 3. Jalan di tempat, jalan di tempat, Tangan di pundak, angguk kepala, serong ke kanan, serong ke kiri, putar badan malu melompat. Hore! Organisasi Asia Tenggara, ASEAN namanya. 5 pendiri negara merdeka, deklarasi Bangkok 67. Hore! Indonesia dan Malaysia, Singapura serta Filipina, Thailand negara bebas penjajah, menolak kuat ASEAN namanya. Hore! Silakan duduk untuk pelajaran kali ini. Nah, silakan dibuka halaman untuk pembelajaran kali ini, halaman 9, halaman 8 dan 9. Sudah dibuka? Nah, coba lihat di halaman 8 dan 9. Kalian amati gambar bendera tiap-tiap negara. Amati bendera tiap-tiap negara yang ada di negara ASEAN. Nah, kemudian baca bahwa ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Coba kemukakan pendapat dari kelompok 2 dulu terlebih dahulu. Yang dapat saya ambil dari wawancara tersebut, ekonomi, sosial, budaya memiliki kesamaan yang sama di antara negara-negara ASEAN. Dari wacana tersebut saya dapat mengambil kesimpulan yaitu ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya, kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya. Jadi kesimpulan dari ketiga muatan ajar bahasa Indonesia bisa mengidentifikasi dan menyampaikan ide pokok yang ada pada tiap-tiap paragraf. Nah, serta dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri informasinya. Untuk pelajaran IPA, kalian harus mampu mengidentifikasi perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Untuk negara ASEAN, kalian harus bisa menyimpulkan 5 negara anggota ASEAN serta bekerja sama di dalam bidang sosial, ekonomi, budaya. Nah, setelah itu kalian merefleksikannya di rumah,
silahkan untuk pelajaran IPA kalian tadi sudah Bapak sampaikan mencari bunga yang ada di sekitar. Untuk pelajaran IPS kalian dibuka di Google ya. Nah, tentang kelima negara ASEAN sebagai pendiri. Nah, perwakilannya harus tahu. Nah, dari Malaysia siapa, dari Indonesia siapa, ada yang sudah tahu? Dari Indonesia siapa? Ada Malik. Nah, seperti itu ada Malik. Nah, dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand. Nah, itu oleh kalian ditulis ya di buku. Nah, dibuat resume. Nah, dari Google tersebut kemudian yang 11 negara ditambah lagi 6 negara. Berikut tahun-tahunnya. Brunei Darussalam masuk pada tanggal dan tahun berapa. Nah, itu dijelaskan, direfleksikan oleh kalian dari bahan Google. Nah, jadi kalian mencari sendiri bahan ajarnya tersebut. Paham? Nah, silahkan kalian sekarang beres-beres, kita kembali ke sekolah.